Orang yang semakin dekat dengan Tuhannya, semakin jelas melihat dirinya sendiri. Nanti juga kalaupun bermimpi, mimpinya pun juga semakin jelas. Kalau Bapak Ibu selama ini bermimpi penuh dengan bayangan, kekaburan, bahkan lupa sama sekali kan. Tahu kalau dirinya semalam bermimpi, tapi sedikit pun yang tinggal di memorinya hanya mungkin 5% atau 0, sekian persen. Yang tinggal hanya tahu semalam saya bermimpi, tapi saya nggak bisa bayangkan seperti apa, lupa. Itu pertanda Bapak Ibu kita belum tajam nuraninya. Jiwa nurani yang tajam, mimpi sependek apapun juga tinggal di benaknya, dan ia memperoleh pelajaran besar daripada mimpinya itu. Inilah yang membuat kita selama ini memandang kecil arti mimpi. Kenapa? Karena kita dicekoki oleh epistemologi keilmuan yang barat, katakanlah Belanda. Seolah-olah yang tidak masuk akal itu tidak ada tempatnya di dalam ilmu pengetahuan. Sehingga kalau kita mengatakan, itu kan mimpi. Mimpi cenderung kita itu menganggapnya sama sekali tidak ada gunanya. Padahal para pendahulu kita, Bapak Ibu, tidak pernah menyia-nyiakan mimpi itu sendiri. Di dalam Al-Quran itu berkali-kali Allah memberikan penjelasan tentang mimpi. Mimpi itu buatan Allah, bukan buatan manusia. Mimpi itu sesungguhnya adalah ilham. Nanti saya akan jelaskan. Saya ingin betul mulai hari ini kita jangan sampai menyepelekan arti mimpi. Sebab mimpi itu banyak rahasia-rahasia, sesungguhnya sangat besar buat kita, tapi karena kita terpengaruh, mimpi itu kan bunga-bunga tidur, nggak ada manfaatnya, nggak ada efeknya. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan pernah berkata seperti itu. Bahkan Rasulullah menuntun kita, setiap kali kita bermimpi, mimpi apapun, lakukanlah sesuatu. Kalau itu mimpi membawa ketakutan terhadap kita, ya, kita diminta untuk, ini petunjuk Rasulullah, menindih ke sebelah kiri dan seolah-olah kita meludah sambil membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa Rasulullah mengajari kita seperti itu? Itu semuanya bahwa mimpi itu jendela kecil untuk melihat sesuatu yang lebih luas di luar jendela itu, seandainya kita mafhum akan makna mimpi itu. Saya akan jelaskan dulu sedikit ini untuk orang yang memiliki sensitivitas rohani. Dia mampu membedakan kualitas-kualitas perasaan dalam dirinya antara rasa bersalah dan rasa berdosa. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah kita sudah mampu membedakan antara rasa bersalah dan rasa berdosa? Sebagian besar belum kan? Kita menganggap rasa bersalah itu adalah rasa berdosa, atau menganggap rasa berdosa itu adalah rasa bersalah. Seolah-olah sinonim antara bersalah dan berdosa. Ini kemiskinan bahasa Indonesia kita sebetulnya. Di dalam bahasa Arab itu, di dalam bahasa Al-Quran itu, kesalahan itu disebut dengan khata'. Sedangkan dosa itu disebutkan dengan dzunub. Contohnya, tengah malam kita pulang dari Sunda Kelapa ini.
jam 9 atau itikaf jam 12. Kita pulang, di perjalanan kita lampu merah, hujan, nggak ada polisi, tidak ada juga kendaraan lalu lalang. Apakah ibu bapak berhenti di lampu merah atau menerobos lampu merah itu? Menerobos lampu merah, apakah itu sepi atau karena itu ramai, sama-sama menyala lampu merahnya kan? Undang-undangnya tidak membedakan. Lampu merah ini hanya berlaku untuk padat lalu lintas. Kalau tengah malam hujan, nggak ada kendaraan lalu lalang, maka itu tidak berlaku. Kan tidak begitu kan peraturannya. Tetapi Bapak Ibu, mungkin di antara sekian kita yang ada di sini yang berhenti di lampu merah pada saat tengah malam hujan, tidak ada lalu lalang kendaraan itu, satu di antara sekian banyak orang. Sepi di situ. Bandingkan Bapak Ibu, misalnya bulan suci Ramadan, sepi juga, orang semua anak-anak pergi ke kantor, ke rumahnya, ke sekolahnya, suami pergi ke kantor, sendirian ibu di rumah, kulkasnya penuh. Padahal puasa kan? Siapa yang bisa sweeping di situ? Kalau Bapak Ibu makan minum pura-pura di situ. Nah, sama-sama sepi. Kenapa Ibu tidak makan sendiri di rumah? Isi kulkas itu lengkap. Tetapi di tengah jalan lampu merah itu kok bisa rasa bersalah. Misalnya saya mengatakan, saya telah melakukan kesalahan. Kenapa? Melanggar lampu merah. Kapan? Tadi malam jam 1. Kenapa melanggar? Hujan-hujan. Yang kedua nggak ada orang lalu lalang. Yang ketiga juga saya takut jangan-jangan di situ ada perampok. Jadi segala macam yang digunakan rasio kita itu untuk memaafkan kesalahan kita itu. Iya kan? Tapi kalau rasa berdosa Bapak Ibu, saya bersalah, langsung di dalam batin kita itu juga bunyi saya bersalah. Kesannya sangat mendalam mengakui kesalahan itu. Mulut tidak bisa memaafkan dosa itu, tapi kalau kesalahan bisa direkayasa sehingga kita menjadi tidak salah. Nah, sampai di sini jelas Bu ya, Bapak. Rasa bersalah mudah ditutupi. Rasa berdosa sulit untuk ditutupi. Kenapa? Karena rasa bersalah itu akal punya kemampuan membela kita. Sedangkan dosa akal tidak sanggup untuk membela kita. Kenapa? Akal itu mencoba untuk mengelabui orang lain. Sedangkan akal tidak sanggup mengelabui Tuhan yang Maha Tahu. Iya kan Bu, Bapak? Rasa bersalah membebani tidak terlalu lama. Paling 2 hari setelah melanggar lampu merah itu, udah terlupakan itu, nggak ada di memori kita yang tersimpan sedikit pun. Tapi ketika kita tidak berpuasa, tergoda ketika tidak ada orang yang melihat kita makan, terbebani kita harus saya gantikan puasa ini di luar bulan suci Ramadan misalnya. Jadi lama bawaannya kalau dosa itu. Mungkin kesalahan besar gampang dilupakan, tapi dosa kecil lama untuk dilupakan. Ini bedanya antara dosa dengan kesalahan. Rasa bersalah mudah diselesaikan. Kepada orang lain misalnya, kita minta maaf. Saya membicarakan aib kamu kemarin, mohon dimaafkan. Ya, sama saya juga sering mengucapkan aibnya orang lain. Kita kembalikan pada Tuhan. Itu selesai persoalan. Tapi kalau rasa berdosa, sulit untuk diselesaikan. Karena Tuhan tidak bisa diajak omong. Tuhan tidak bisa didekati tempatnya di mana. Barang yang kita ambil bisa dikembalikan, ini saya ambil, maaf. Tapi kalau Tuhan kita berdosa, tempatnya di mana? Tempat untuk menemui Tuhan di mana itu sulit itu. Karena itu
Rasa berdosa itu lebih melekat pada diri seseorang ketimbang rasa bersalah itu sendiri. Nah, sekarang kita akan melihat keakuan atau ego. Keakuan ini paling banyak menimbulkan rasa bersalah dan sekaligus rasa berdosa terhadap orang. Coba kita sadar, Bu, Bapak, keakuan kita itulah yang membuat kita itu melakukan pekerjaan pelanggaran hanya lantaran teman-teman kita atau tetangga kita tuh beli mobil atau beli perabotan baru, kita nggak mau kalah. Masa bawahan beli kita nggak beli? Apalagi diprovokasi oleh istrinya kan. Terpaksa jebol deposito, tabungan, itu pun juga belum selesai. Masih kurang sedikit. Maka terpaksa yang sedikit itu dipakai ngambil haknya orang lain. Korup jadinya nantinya. Jadi keakuan itu, Ibu, Bapak, berpotensi untuk selalu mengajak orang itu bersalah dan sekaligus untuk berdosa. Ya. Jadi para sufi, kesalahan itu dianggapnya sebagai dosa. Orang awam, dosa lain, kesalahan lain. Bahkan dosa-dosa sangat ringan pun dianggap sebagai dosa besar.